Selamat sore saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Menjelang Natal ya saudara. Ini kita masuk di dalam minggu pertama dari bulan Desember, bulan terakhir di 2026, dan kita akan segera masuk bulan terakhir di 2025 ya, dan kita akan masuk ke 2026. Cepat ya kalau langsung 2027 ya. Baik saudara, sore hari ini saya akan membagi kebenaran dengan tema utama adalah temanya adalah, kalau judulnya adalah berjaga-jaga, tapi kalau tema adalah preparing for Christ's return, atau mempersiapkan diri menjelang kedatangan Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat saudara ya? Bahkan ada yang bilang sudah sangat dekat, sudah sangat di depan pintu saudara. Tinggal kita menunggu sangkakala itu berbunyi dan datanglah dia. Nah, kita akan membahas beberapa hal saudara-saudara tentang mempersiapkan diri menjelang Yesus datang kedua kali. Kita akan buka slide pertama, bisa langsung buka Ben. Tapi saya akan mengajak saudara membaca dari Matius 24 ini dari ayat yang ke 37. Saya akan mengajak saudara membaca dari ayat 37 supaya saudara dapat gambaran yang lebih jelas. Dan bisa bantu ke Mas dari pasal 24 ayat 37, kita baca dari ayat 37. Ya, sambil membuka ya. Saudara kalau membaca dari ayat 37, maka perikopnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Dan di sini kalau saudara membaca keseluruhan dari Matius 24 sedang membicarakan tentang penghakiman, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan segala hal yang Tuhan beritahukan kepada kita, pada umat Tuhan pada saat itu menjelang apa yang akan terjadi, menjelang apa yang diberitakan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali ya saudara. Di situ kalau kita membaca dari ayat itu, saya baca ayat 37, saudara ayat 38 ya, sampai kita baca sampai selesai. Nasihat supaya berjaga-jaga ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 38 silakan. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. 40. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seseorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Ayat 44, silakan susah. Sebab hendaklah kamu juga sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ya, kembali ke slide Ben. Judulnya adalah berjaga-jaga, slide yang pertama. Judulnya adalah berjaga-jaga, ayat yang kita akan bahas yaitu ayat yang ke-42. Karena itu berjaga-jagalah supaya kamu sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan akan datang. Saudara, kalau Anda membaca dari ayat 37 tadi, kedatangan Tuhan itu diumpamakan seperti zaman Nuh, ya disitu dikatakan ya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kita tahu pada zaman Nuh itu perintah Tuhan datang kepada Nuh yang disebut di dalam, saudara bisa cek di Kejadian 6 situ ya saudara. Alkitab mengatakan Nuh adalah manusia yang saleh yang hidup pada zaman itu.
Dan pada usia 500 tahun, perintah Tuhan datang kepadanya untuk membangun Bahtera. Ya saudara ya, Anda tahu cerita ini. Dan kemudian kita tahu kurang lebih 100 tahun Nuh itu membangun Bahtera. Dari mana saya tahu? Karena Alkitab menjelaskan. Dia diperintahkan umur 500 tahun untuk membangun Bahtera, dan air bah itu, mata air dibukakan dan hujan selama 40 hari 40 malam itu terjadi pada saat dia umur 600 tahun. Ya. 100 tahun dia mengerjakan Bahtera, saudara. Mungkin di situ kita tidak terlalu jelas siapakah ini Nuh. Ya kita tahu bahwa dia disebut sebagai orang yang saleh, yang hidup akrab dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, ya. Tidak dijelaskan dengan lebih jelas, tapi kalau saudara membaca nanti di 2 Petrus, di situ dikatakan begini, Nuh adalah pemberita kebenaran, dia adalah pemberita Injil. Anda tahu kan Injil itu artinya apa? Tahu arti Injil? Kabar kesukaan, ya. Amin ya, Neng? Ya, Neng? Injil artinya kabar kesukaan. Nah, di dalam 2 Petrus itu dikatakan bahwa Nuh itu pemberita Injil. Sementara tidak dijelaskan dalam Kejadian itu bahwa Nuh memberitakan Injil. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab itu selalu memperlengkapi, saudara ya. Apa yang tidak dijelaskan di Perjanjian Lama dijelaskan di Perjanjian Baru. Dan ternyata dari sini kita bisa melihat selama 100 tahun Nuh itu mengerjakan Bahtera, nggak mungkin dia itu diam, saudara. Karena dia disebut pemberita Injil, nggak mungkin dia diam. Dan selama 100 tahun yang mengerjakan Bahtera itu adalah Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantu. Ada berapa orang, saudara? 8, ya. 8 orang itu mengerjakan Bahtera selama 100 tahun. Dan saya percaya sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Petrus di dalam surat Petrus bahwa Nuh itu pemberita Injil. Pastilah dalam 100 tahun mereka kan akan menjadi sorotan. Kok aneh ya bangun Bahtera sementara kita lagi baik-baik saja. Dan pasti Nuh menceritakan, ayo Tuhan akan kirim air bah untuk menghancurkan kita, mematikan kita semua. Ayo bertobat. Dia pasti memberitakan kabar baik. Ayo bertobat. Saudara, pada saat kita menceritakan kabar baik kepada orang bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang, Anda sebenarnya sedang memberitakan Injil, ya. Karena Injil itu kabar kesukaan. Nggak ada Injil itu yang menakut-nakutkan orang, saudara. Dunia boleh tambah susah, Anda beritakan Injil, kabar kesukaan bahwa di balik semua penderitaan ini Tuhan ada bersama dengan, bahkan Dia akan menyelamatkan engkau kalau kita percaya. Nah, di sini kalau kita melihat nasihat supaya berjaga-jaga ini, apa yang diperintahkan di dalam pasal 24 ayat 42 mengatakan, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan datang waktunya. Siapa yang dimaksud? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang kedua kali ini, saudara. Anda tidak ada yang tahu dengan tepat kapan dia datang. Tapi kita disuruh berjaga-jaga. Dan kemisteriusan Yesus datang ini disamakan dengan Kejadian Nuh, saudara. Ya. Tapi yang pasti, semakin mendekati hari kedatangan Tuhan, pasti semakin banyak orang yang memberitakan kebenaran, saudara. Itu pasti. Semakin banyak orang memberitakan kebenaran. Kita ingat dulu, orang yang berani bicara tentang Kristus kan terbatas. Tapi hari ini lewat teknologi, lewat Instagram, orang posting kebenaran firman Tuhan, walaupun baik lewat ayat, mau dengan kesaksian, di mana-mana ada proses pemberitaan Injil ini digembar-gemborkan, saudara. Coba cek, boleh Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, apalagi itu yang TikTok, ya itulah. Yang temennya Instagram itu apa? Yang thread itu, apa sih namanya itu? Ya itu, kan banyak sekali, saudara. Menarik kan? Bahwa semakin banyak orang memberitakan tentang kebenaran. Maka kalau kita melihat dari apa yang disampaikan di dalam Matius maupun apa yang terjadi dalam Kejadian itu, bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Jangan keraskan hatimu, susah. Berhenti bikin dosa.
bantulah atau sebarkan Injil lewat kehidupan kita, supaya semakin banyak orang yang bisa bersama-sama dengan kita bertemu dengan Bapa di surga. Tuhan mempercayai Anda untuk memberitakan Injil kebenaran. Tapi ingat, iblis dengan segala macam cara akan berusaha memastikan Anda tidak berfungsi sebagai pemberita Injil. Ya. Jadi saya mau ingatkan melalui firman Tuhan bahwa apa yang akan terjadi pada kedatangan Yesus itu sama seperti kejadian terjadi pada kedatangan pada saat air bah itu turun. Nuh tidak tahu kapan air bah itu akan turun. Dia tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Pokoknya kerjanya bangun bahtera. Hari ini pun saya rasa perintah yang sama. Bukan kita disuruh bukan bangun bahtera, tapi kita tahu bahwa Yesus akan datang yang kedua kali. Tugas kita mengingatkan dunia. Itu pertanyaan yang mesti ditanyakan kepada kita semua. Apakah kita sudah mengingatkan dunia tentang kedatangan Yesus yang kedua kali? Tuhan akan meminta pertanggungjawaban itu dari saudara dan saya, saudara-saudara ya. Saya membaca beberapa hal di kitab Yeskiel ya. Di situ dikatakan nubuatan yang lewat disampaikan kepada Yeskiel bahwa kalau sampai kita nih hidup dan kita lihat orang lain sedang berjalan kepada kematian, terus kita tidak menyuarakan kebenaran, Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban dari kita semua. Kenapa bisa begitu? Karena kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Apa tujuan Anda diselamatkan? Maka kita pun harus berkata, ini aku utus aku untuk orang lain, saudara. Nah, berjaga-jaga dia akan membicarakan hal tentang demikian ya, saudara. Oke, next. Sudah. Belum balik. Balik ya. Oke ya. Jadi saudara, kalimat ini di dalam Matius 24 ini tentang nasihat berjaga-jaga itu ada kata berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu itu datang. Dan digambarkan seperti seorang pencuri kalau datang kan nggak ngomong-ngomong. Benar nggak Bu? Siapa? Namanya Iren, namanya siapa? Bu Nana. Ada muncul beliau ini. Kalau ada maling mau masuk rumah Bu Nana, nanti malam gua datang jam 9. Wah, langsung dipanggil, telepon polisi, semua tunggu di situ, sergap malingnya, ya kan? Masalahnya nggak ada maling yang kasih tahu, Bu Nana jam 9 udah saksinya tidur. Nggak tahu, susah. Tapi kalau kita orang yang mengerti tentang bagaimana harus berjaga-jaga, rumah pasti sudah dikunci, betul kan? Pasang CCTV, betul tidak? Betul tidak? Kita yang cukup ada duit pasti berusaha pasang CCTV. Rumah Yesus saya tahu ada CCTV, ya kan? Selain memastikan rumah aman juga untuk berjaga-jaga. Siapa yang mau membobol rumah kita ketahuan, saudara. Kita pasti melakukan hal-hal yang sifatnya mencegah. Nah, saudara, sama. Cara berpikir itu pun harus Anda terapkan hari ini bagaimana supaya kita ini pada saat Yesus datang kedua kali kedapatan nggak lagi ngorok. Ngorok bukan berarti tidur ya. Pengertiannya saudara secara kerohanian itu mati. Gak bikin apa-apa ya. Jadi orang Kristen yang cuma ngomel, jadi orang Kristen yang cuma tanya, mana berkat buat gue? Tahukah Anda bahwa setiap kali orang yang ada Anda bawa untuk terima Yesus di surga itu pesta pora, saudara. Di surga orang pesta pora, malaikat berpesta pora bahwa ada orang yang selamat. Dan saudara, saya ingatkan bahwa kita semua tuh punya tanggung jawab itu. Seperti Nuh yang selama 100 tahun nggak bosan-bosannya kalau ketemu orang, ayo kita bangun, berhenti berbuat dosa, air bah akan turun. Lu bilang Nuh, kurang kerjaan kamu, bilang aja kamu cari bantuan, minta bantuan, gitu kan? Betul tidak? Kira-kira pada saat Anda di posisi itu kan pasti begituin. Ya, kita berusaha supaya orang itu selamat, dan kita dikira kamu banyak kurang kerjaan kamu, buat apa? Bak lagi, udara lagi bagus, iklim lagi bagus, mana mungkin akan ada air bah turun. Tapi ternyata setelah bahtera itu siap, Nuh disuruh masuk. Bahkan yang tutup pintu bahtera itu siapa? Tuhan, bukan Nuh. Kalau Nuh yang bukan kunci,
Dia lihat ada Pak Teguh ketinggalan. Teguh masih di belakang. Stop dulu. Jangan ditutup. Masalahnya kunci bukan di tangan Tuhan. Ada Nathan di belakang. Belum menikah nih. Harus diselamatkan dia kira-kira gitu. Tapi masalahnya lu nggak pegang kuncinya. Tuhan yang tutup pintu bahtera, saudara. Dan pada saat orang-orang di zaman itu melihat air hujan turun, baru mata mereka terbuka. Minta tolong, terlambat, saudara. Hujan turun 40 hari 40 hari 40 malam. Semua mata-mata air yang ada di tengah laut semua terbuka. Akhirnya kapal itu dibawa naik melebihi gunung, tingginya kurang lebih lah, saudara. Ya, saya tidak perlu melukiskan keadaan itu, tapi yang bisa kita pelajari adalah kita tidak ada yang bisa tahu kapan Tuhan tak datang. Tetapi Tuhan bisa berbicara lewat tanda. Dia berbicara lewat sekeliling yang ada. Dan kalau Anda memperhatikan nubuatan-nubuatan, Anda akan tahu bahwa sebentar lagi dia datang. Tapi kita nggak tahu kapan. Tinggal dekat, nggak tahu. Belum tahu juga, susah. Belum tahu. Tapi tugas kita hari ini bukan cari tahu kapan Tuhan datang. Anda harus pastikan sebagai orang Kristen Anda berfungsi, saudara. Itu yang penting. Yang harus kita perhatikan, kita nomor satu kan adalah bagaimana hidupku bisa menjadi suratan terbuka. Orang lihat hidupku dan mempercayai Kristus. Itu berita Injil sebenarnya yang Anda beritakan kepada orang lain, bukan sekedar kata-kata. Tapi Anda hidup seperti Kristus, itu adalah berita kebenaran, berita baik yang orang lihat. Betul kan, saudara? Next, Ben, kita akan lihat arti kata berjaga-jaga ini dari dalam bahasa Yunani, Gregory. Ya. Yang pertama, ini sekaligus saya jelaskan ya, ada 4 poin. Yang pertama adalah kata berjaga-jaga yang dimaksud sih adalah waspada dan siap. Berjaga-jaga berarti waspada dan siap untuk kedatangan Tuhan, tidak tertidur atau lalai. Ya. Banyak orang Kristen itu sebenarnya, saudara, penjelasannya begini ya. Banyak orang Kristen itu mereka bangun, tapi sebenarnya tidur kerohaniannya. Ya. Ditunjukkan dengan apa orang seperti orang demikian? Ya, mereka mengerjakan semua rutinitas hidup mereka. Kerja, cari makan, dari pagi sampai sore pulang, urus keluarga, hari Minggu gereja, hari Jumat komsel, hari Sabtu komsel, selesai. Hari Sabtu kalau long weekend naik gunung, selesai sudah. Kalau tiap minggu ada long weekend, naik gunung terus. Pada lupa, lantai 4 ini dekat dengan langit loh. Naik gunung sini aja lah, katanya vibe-nya beda. Tinggal begini Bu Ervin, nggak usah naik lift, ambil tali dari jendela itu naik aja, kan sudah sama seperti naik gunung. Saudara dengar baik-baik, kita jangan terlelap dengan semua apa yang menjadi tuntutan hidup buat diri kita sendiri. Nggak salah Anda bekerja, saudara-saudara, tapi pastikan engkau tidak tertidur kerohaniannya. Orang yang tertidur kerohanian itu kayak apa sih? Yang orang yang cuma melakukan segala sesuatu seperti rutinitas. Datang gereja hari Minggu, ikut komsel, udah selesai. Kerja ya kerja. Tidak ada satu kegairahan dalam hidupnya untuk mikirin orang lain, bagaimana dengan orang lain. Bagaimana orang itu bisa ketemu Kristus. Kita lihat sesuatu yang buruk terjadi depan mata kita cek-cek aja. Bahkan kita mungkin berkata, yang ingin gua aman-aman. Itu orang-orang yang sedang tertidur, saudara. Dia tidak tahu tugas dan fungsi kita sebagai orang Kristen. Dan berkali-kali saya sudah sampaikan kepada saudara. Yesus mengatakan, kamulah garam dan terang dalam dunia. Apa artinya itu? Artinya sederhana, hidup kita itu menjadi seperti suratan yang terbuka buat orang lain, supaya mereka mengenal Kristus, ya. Supaya mereka mengenal Kristus. Dan jangan bilang kayak aneh, saya kan ngurus restoran Pak. Loh, emang ngurus restoran tidak bisa menjadi berkat? Bisa loh ya, bisa loh. Pada saat kita bekerja dengan sungguh-sungguh,
Tidak bermain-main dengan waktu. Waktu kerja, bukan waktu kerja main HP. Tapi saya yakin Yani itu jarang buka handphone dan kerja. Karena kalau WA pagi mungkin malam baru dia balas. Atau memang sengaja malas balas. Yani. Jadi dia tidak ada yang namanya bermain-main dengan waktu, tidak ada yang namanya dengan korupsi waktu, tapi sungguh-sungguh bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita yang bekerja, kita yang kuliah, kita yang melakukan apa saja, saudara. Melalui aktivitas hidup saudara itu, kalau Anda lakukan dengan satu konsep, apa saja yang kulakukan seperti untuk Tuhan, Anda sudah jadi suratan yang terbuka. Orang bisa melihat kebenaran itu hidup dalamnya. Itu contoh orang yang tidak tertidur. Orang yang tertidur ya itu tadi, kerjakan segala sesuatu dan selesai, oh puji Tuhan, keluargaku baik-baik saja, anakku tambah gede, Marin tambah gede, udah selesai sudah. Kalau Anda hanya sampai di situ, sebenarnya Anda itu sedang tertidur. Kenapa tertidur? Orang yang tertidur itu gimana sih? Tahu orang yang tertidur gimana? Lagi duduk tiba-tiba, air mulut jatuh. Orang yang tertidur kan begitu. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Atau dibangunin, jam berapa ya? Itu orang tertidur. Orang yang tidak bisa bikin apa-apa adalah orang yang sudah tertidur. Berapa hari ini saya sering tertidur karena hari Kamis ya, HB saya itu cuma 7,6 maksud saudara. HB-nya 7,6 pada laki-laki itu harus 13 atau 14. Gara-gara cuci darah ini seringkali kita punya HB itu rendah. HB 7,6 itu rasanya bagaimana? Pada saat Anda berdiri langsung gelap. Seperti awan mendung. Harus pegangan sebentar. Terus bawaannya telen, lemes. Lah kalau begitu mah nggak apa-apa, tidurlah. Jangan lagi sehat dan kuat tapi rohanimu tertidur. Anda cuek dengan sekelilingmu. Jangan, saudara. Bagaimana dunia ini bisa melihat Kristus dalam engkau kalau Anda bawaannya tertidur dulu. Mari saudara, waspada dan siap itu arti pertama daripada kata berjaga-jaga adalah ini. Waspada dan siap untuk kedatangan Tuhan. Kalau hari ini saya tahu besok pagi jam 9 atau Budana, saya tanya Budana aja. Kalau ibu tahu besok jam 9 Yesus datang, apa yang Anda lakukan malam ini? Hah? Apa itu, mandi kah? Tidak tidur kah? Bersiap-siap kan? Wah, exciting banget. Bisa-bisa nggak tidur malam ini. Waduh, besok jam 9 Yesus datang. Wah, betul kata dia. Apa mempersiapkan diri udah. Ya, pakai minyak wangi sewangi-wanginya kan nanti. Kenapa gitu? Oh. Ya kan, pasti kita akan wah, bisa-bisa kita nggak tidur seharian. Ya. Bisa-bisa nggak tidur karena besok jam 9 Yesus datang tuh. Tapi masalahnya kita nggak tahu besok jam 9 Yesus datang. Jadi paling sama seperti hari-hari yang lalu. Akhirnya kita lalai. Padahal kita punya banyak tugas, saudara. Ya. Tuhan memang tidak suruh Anda pergi menginjil dengan kata-kata. Tapi kita diperintahkan untuk berdampak melalui gaya hidup. Berdampak dengan gaya hidup ini yang lebih powerful. Kan saya suka bilang, action speak louder than words. Tindakan itu berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Tindakan. Orang yang bertindak itu orang yang tidak sedang tidur. Dan orang yang sedang berjaga-jaga. Dia sedang bangun. Lihat, kalau kita lagi bangun, pasti ada kerjaannya. Entah itu nonton drakor, atau entah itu ngapain. Tapi pasti kita ada satu aktivitas, betul? Kalau kita sedang tidur kan? Kalau orang sedang tidur, apa aktivitasnya? Enggak ada. Ya tidur aja. BK tuh kalau kita tidur dan sedang kecapean, siap-siap. Saya kalau tidur dekat dia, saya taruh bantal di muka. Karena tiba-tiba nanti pukulan. Bukan mukulnya begini loh. Wah. Itu kan kita tengah malam lagi tidur bisa kaget. Atau kakinya masuk ke muka. Pokoknya kalau tidur sebelah BK, saya selalu ambil bantal tutup kepala biar aman. Susah dengar baik-baik.
Tuhan mau Anda tuh berjaga-jaga ya, waspada dan siap. Jangan lalaikan tugas-tugas tanggung jawab Anda sebagai orang percaya. Ya. Jangan lalaikan itu, saudara. Dunia ini masih memerlukan kebenaran muncul daripada Anda. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya mengatakan bahwa dunia masih memerlukan? Karena Alkitab mencatat, ketika Injil ini sampai masuk ke pelosok sana, disitulah Yesus datang kedua kali. Kalau dia belum datang atau sedang on the way untuk datang, artinya kan Injil ini belum terdengar kepada seluruh manusia, saudara. Kan gampangnya begitu, belum sampai ke pelosok bumi. Siapa tahu pelosok bumi adalah keluargamu yang keturunan keberapa, di mana gitu. Siapa tahu itu pelosok buminya kita. Kita perlu sadar itu, saudara. Anda mau Yesus datang cepat kan? Bahkan orang-orang GBI di GBI terutama mempercayai bahwa Yesus itu akan datang sebelum masa tribulasi. Wah, mereka amin, kita akan diangkat sebelum masa kesusahan itu. Sementara ada golongan lain, enggak, Yesus datang di tengah-tengah masa tribulasi, ya, bulat sendiri kan. Ada yang lagi bilang begini, oh enggak, Yesus datang setelah 3,5 tahun masa susah. Saya ditanya, kamu percaya mana? Mana aja. Yang penting hari ini kita sadar, saudara. Yang penting kita ini waspada dan siap. Mau Yesus datang sebelum masa kesusahan, atau Yesus datang saat masa kesusahan, atau setelah masa kesusahan, terserah. Kalau Pak Adit, saya tahu beliau percaya bahwa setelah masa kesusahan dia dihajar habis-habisan sama dunia, baru Yesus datang. Dia udah persiapan, saudara. Orang banyak bingung masalah situ, padahal yang Yesus sudah pernah suruh kita untuk mempersiapkan diri setelah masa tribulasi. Enggak, saudara. Hari ini, saat inilah kita harus persiapan, waspada dan siap, tidak tertidur atau lalai mengerjakan tugas tanggung jawab. Yang kedua, amen. Berjaga-jaga itu punya pengertian yang kedua adalah hidup dengan kesadaran. Apa yang dimaksud dengan hidup dengan kesadaran? Berjaga-jaga berarti hidup dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan dan menanti kedatangannya kembali. Banyak orang, saudara-saudara, saya ambil umumnya saja ya. Banyak orang itu hidup dengan tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Atau sadar Tuhan ada tapi dia cuek aja, saudara. Contohnya apa? Ya, orang yang hidup bikin dosa itu. Bahkan banyak daripada kita mungkin, saudara, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Kita tidak sadar bahwa Tuhan ini sanggup melepaskan kita. Jadi harus cari pertolongan kemana gitu. Kita tidak sadar bahwa Tuhan sanggup membuat hidup kita lebih baik. Kenapa orang itu bikin dosa terus? Gampangannya gini, karena dia gak sadar ada Tuhan di dalam dia, saudara. Saya pernah cerita, kata saudara, saya tuh dari kecil tuh nakal. Mama cerita itu dari umur mungkin 6 bulan, 7 bulan. Katanya sih, saya nggak tahu katanya. Tetangga kami itu ada seorang anak yang usianya kurang lebih 1 tahun atau 1,5 tahun. Kata mama, setiap anak itu keluar dari rumah, dia katanya suka ganggu saya. Dan cara saya membalasnya adalah, kata mama juga, saya kan di kursi, saudara kan tahu kursi roda kan? Yang bulat itu kan? Ada rodanya, terus kita anak kecil ditaruh situ. Kata mama saya, pada saat itu anak itu ada di halaman, saya bisa dengan ngebut dari dalam, tabrak dia, jadi kita berdua jatuh sama-sama menangis. Setiap kali itu anak muncul, katanya mama, saya selalu melakukan hal yang sama. Jadi saya itu nakal sejak kecil, saudara, sama kayak gitu. Tapi gitu tuh nggak ada kursi roda. Saudara, nakal berkelanjutan. Tapi suatu saat saya lagi jalan pulang sekolah sama bapaknya. Semua orang ketawa lihat saya. Wih, dia jadi manis sekali. Kenapa? Ada bapak. Berani macam-macam ditarik telingamu. Jadi kalau jalan sama bapak itu, katanya itu, wah si Doni paling manis pada saat itu. Padahal saya takut ada bapak. Saudara ngerti ya? Kalau selama Anda tidak sadar bahwa Tuhan beserta denganmu, Anda akan terus bikin dosa. Nah, kalau Anda bikin dosa, bagaimana Anda bisa berjaga-jaga, hidup dengan kesadaran? Bagaimana Anda bisa berdampak buat dunia ini? Karena Anda tidak pernah takut akan Tuhan.
Kan Tuhan tidak kelihatan, gitu kan? Kita suka bilang, dia tidak kelihatan tapi dia ada, saudara. Dia ada di dalam diri. Tuhan mau menjelang kedatangan dia yang kedua kali. Anda perlu sadar bahwa ada Tuhan beserta dengan ya. Ada masalah, cari Tuhan. Kan dia ada sama kita. Jangan cari manusia. Ada masalah, cari manusia, tambah susah. Belum lagi kalau manusianya suka pasang status, tambah susah. Ya. Ember di tengah media sosial. Apalagi kalau dia teman lebih banyak, semakin banyak orang tahu siapakah dirimu. Gara-gara Anda, ya itu. Ada apa-apa cari manusia. Ya kalau manusia baik, manusia akan bikin kita lebih gak bagus. Saudara, jadi pengertian yang kedua ini hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan ada. Itu akan menolong kita untuk supaya sadar, ayo aku hidup benar ada Tuhan loh. Jangan bermain-main dengan waktu yang kita punya. Yang ketiga, yang cepat Ben. Tidak menunda-nunda. Siapa yang suka menunda-nunda? Ayo, siapa yang suka menunda-nunda? Pengertiannya adalah berjaga-jaga berarti tidak menunda-nunda untuk melakukan apa yang baik dan benar. Siapa yang suka menunda-nunda? Jawab dalam hati. Saya ambil contoh, Ben ini suka menunda-nunda. Ben ini suka menunda-nunda. Ben, tutup pintu depan. Misalnya. Dia dengan gagah perkasa kemana? Siap. Nah, 10 menit kemudian, Ben tutup pintu depan. Sama jawabannya, siap. Setelah 10 menit siap terus. Akhirnya nanti hampir 1 jam baru dia keluar, tutup pintu. Bagus gak sih menunda-nunda itu? Tidak baik loh saudara. Tuhan mau Anda melakukan suatu kebenaran. Kita bilang ini kan, pada saat engkau tahu kebenaran maka harus dilakukan. Jangan tahu kebenaran terus kita tutup mata. Berjaga-jaga itu juga artinya tidak menunda-nunda mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, saudara ya. Kalau Anda tahu harus berbuat baik, maka berbuat baiklah. Ya. Jangan tahu harus berbuat baik, terus Anda lipat tangan, tutup mata, dan pura-pura melengos ke tempat lain. Dan bilang, itu bukan buat saya, dia yang harus lakukan ini. Tidak, saudara-saudara. Kita harus jadi orang-orang yang responsif. Ya. Responsif apa? Responsif mengerjakan kebenaran firman Tuhan. Ya saudara ya. Tuhan suruh lawan kejahatan sama kebaikan. Lakukan itu. Jangan berdalih-dalih sana sini. Anda menunda-nunda melakukan kebenaran itu sama saja dengan engkau berbuat dosa. Jangan pernah menunda-nunda melakukan kebenaran. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali, saudara. Ada hari, kapan ya saya nonton suatu cerita. Ceritanya seseorang miskin. Orang miskin lah, ceritanya orang miskin. Bapak-bapak orang miskin. Hari itu dia punya makanan terakhir yang bisa dibelikan 1 potong roti untuk dimakan. Pas dia habis beli dari toko roti dengan uang terakhirnya, dia duduk di taman mau makan ini. Tiba-tiba ada seorang ibu kulit hitam beserta 4 anak. Beserta 4 orang anak datang meminta roti itu. Meminta roti itu. Akhirnya bapak ini apa? Tolak. Karena menurut cerita ini dia kasih. Dan dia sudah bilang, aduh gak makan aku hari ini. Habis dia. Nah begitu habis dikasih itu, kasih roti itu, mereka berterima kasih nih. Kemudian si ibu yang orang hitam ini kasih dia 1 koin. Koin ya pokoknya ibu ini cuma pesen koin ini, koin yang apa ya, ada nilainya lah kurang lebih begitu. Silakan ambil buat kamu, terima kasih. Dia sudah nggak pikir masalah koinnya, dia kantongin aja. Karena dia sudah tahu hari ini dia bakal kelaparan dan segala macam. Besok dia tidur dalam kedinginan sambil kelaparan. Aduh, masa saya harus ngomong lagi besok, kira-kira begitulah. Besok pas dia bangun, ini cerita di yang saya dapat ya, bukan karangan saya. Dia lihat satu surat kabar yang tergeletak depannya, dan di dalam surat kabar itu menjelaskan bahwa ada 1 koin yang sedang dicari karena nilainya yang tinggi.
Dia nggak sadar, tapi dia lihat. Terus dia keluarkan koin yang ada di, kok mirip. Datanglah dia ke tempat, apa sih namanya? Orang-orang itu yang jual barang-barang antik itu. Begitu dilihat, wah iya benar, ini dihargai dengan begitu mahal, kira-kira begitu. Dapat uangnya, dia nggak lupa, dia cari ibu tadi. Dia cari nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu, tetapi ada seseorang memberi dia surat, dan surat itu isinya begini. Terima kasih ya, kamu sudah memberi aku makan, anak-anakku tidak kelaparan gara-gara kamu. Tapi ibu itu tidak pernah ketemu lagi. Dapat duit kan? Poinnya di sini, saudara. Kalau Anda tahu itu satu kebenaran, kok jangan menunda-nunda untuk melakukannya. Ya. Yesus tahu bahwa kebenaran itu yang dilakukan adalah menyelamatkan kita, saudara. Dia tidak menunda-nunda loh. Pas Bapak suruh waktunya turun, dia turun. Dia tidak argue dulu, aduh, masa sih aku anak tunggalmu harus mati oleh manusia tidak berguna ini? Nggak ada ituan, nggak ada begitu kan? Dia respon, saudara. Dan dia tidak menunda-nunda. Saya berharap Anda dari orang-orang yang tidak suka menunda-nunda apa yang harus Anda kerjakan, saudara. Dalam hal ini adalah hal kebenaran, saudara. Melakukan kebenaran itu tidak boleh ditunda-tunda. Amin, Bu Ervin? Yes. Kalau Anda tahu itu adalah kebenaran, lakukan. Jangan ditunda-tunda. Tuhan akan memberkati kita kok. Tapi poinnya bukan Tuhan memberkati kita. Poinnya adalah Anda melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Anda sedang berjaga-jaga. Itu poinnya ya. Yang keempat, yang terakhir. Apa yang terakhir? Hidup dengan hati yang siap berjaga-jaga, atau Gregorio ini adalah hidup dengan hati yang siap. Artinya apa sih? Berjaga-jaga berarti hidup dengan hati yang siap dan kudus. Siap dan kudus menghadap Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bukankah kita nanti maunya begini pada saat Tuhan bertemu Yesua dan berkata, hai Yesua, masuklah hambaku yang baik dan setia, mari masuk, ya kan, nikmati kebahagiaan Tuhan. Bukankah itu yang kita harapkan? Benar tidak? Semua pasti maunya itu. Permasalahannya, apakah kita hidup dengan setia dan kudus? Mari saudara, saya ingatkan sekarang cerita tentang seorang kaya yang akan pergi keluar kota. Dia panggil 3 orang hambanya, dia kasih 5 talenta, dia kasih 2 talenta, dan dia kasih 1. Lama setelah itu kembalilah orang kaya tersebut dan dia tanya, dia panggil ketiga hambanya, dia tanya, bagaimana dengan 5 talenta yang sudah kuberikan kepadamu? Yang 5 berkata, aku sudah mengusahakannya Tuhan, dan hari ini jadi 10 talenta. Tuhannya bilang, hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk, nikmati kebahagiaan Tuhanmu. Gitu kan? Yang kedua dipanggil, namanya Grace. Hai Grace, bagaimana dengan 2 talenta yang kuberikan kepadamu? Siap Tuhan, 2 talenta sudah jadi 4. Ya kan? Tuhan berkata, hai Grace-ku yang setia, mari masuk turuti kebahagiaan Tuhan. Yang satu muncul marah-marah. Tuhan, kau memang Tuhan yang jahat. Engkau menabur, engkau menuai di tempat yang tidak kau tuai. 1 talenta sudah kukuburkan, enggak jadi apa-apa. Marah Tuhan. Katakan apa? Hai hamba yang jahat, enyahlah kau dari hadapanku. Yang 1 talenta dikasih ke yang 10 talenta, betul? Sekarang yang 10 talenta jadi 11 talenta. Sesuai lah kita katakan, yang mempunyai akan ditambahkan, yang gak punya, yang gak diusahakan akan diambil semua daripadanya. Susah dengar baik-baik. Kedua hamba yang melakukan tugas tanggung jawab ini terbukti bahwa mereka adalah hamba-hamba yang setia dan yang kudus. Mereka dipercaya untuk mengelola semua yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengerjakannya dengan baik dan benar. Talenta itu bicara tentang apa sih? Potensi, saudara.
Semua daripada Anda dan saya ini punya potensi. Ada yang mungkin potensinya 5, 3, 2. Yang paling sedikit berapa? 1 kan? Artinya bahwa setiap orang itu tidak ada yang tidak punya potensi, saudara-saudara. Bu Ervi ini tidak pandai berbicara-bicara di depan orang, betul nggak Bu? Disuruh presentasi, pastor aja deh. Tapi kalau disuruh ngitung duit sampai hilang 10 perak tuh dia akan dengan ya wajahnya sampai kayak begitu. Dia akan kemana ini? Ini kemana? Oh, dia punya talenta di situ. Nathan juga nggak pintar ngomong, tapi dia punya potensi yang ada. Dan saudara, ini sedang berbicara tentang apa sih hidup dengan hati yang siap? Ini sedang berbicara tentang Tuhan akan meminta pertanggungjawaban Anda di dalam mengelola setiap potensi yang Tuhan percayakan kepadamu. Ya. Saat kita mengerjakan semua potensi yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang setia dan kudus dan suci. Suci itu bukan cuma bicara tentang gak kena kotor, tidak, tetapi mereka berpikiran bagaimana hidup ini untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu hidup pikiran-pikiran yang suci, saudara. Jadi keempat hal ini adalah, atau kata dari berjaga-jaga 4 hal ini, saudara. Bisa diulang lagi kan dari 1? Kita ulang sebentar supaya saudara ingat. Berbicara tentang waspada dan siap. Ini kata berjaga-jaga yang pertama yang arti, balik, belum disuruh. Berjaga-jaga berarti waspada siap untuk kedatangan Tuhan, tidak tertidur atau lalai. Kalau sudah mulai lalai, sudah mulai capek dengan dunia ini, tampar muka kita. Betul kan? Bu Prista ini kalau nyetir malam sudah ngantuk, dia suka gini-gini, tampar-tampar mukanya. Supaya bisa buka mata. Dalam hati saya kepingin diminta tolong tampar aku gitu. Nah, suka begitu kan, betul tidak? Supaya tetap terjaga. Nah kita tuh harus begitu. Jangan terbuai dengan dunia ini. Saya ulang sedikit aja. Kita sudah berkali-kali belajar bahwa yang membuat kita jauh daripada Tuhan adalah daya tarik dunia. Jangan sampai daya tarik dunia ini menguasai Anda lebih daripada itu. Akhirnya Anda terbuai dengan dunia ini. Akhirnya engkau tertidur dan tidak bikin apa-apa untuk kerajaan surga. Yesus datang, Anda sedang tertidur. Next. Cepat kan. Yang kedua adalah hidup dengan kesadaran. Kita hidup dengan kesadaran, artinya tentang kehadiran Tuhan itu ada. Jadi hiduplah, jaga dirimu baik-baik. Ingat bahwa Tuhan ada bersama denganmu, menolong kita untuk supaya hidup kudus dan benar. Yang ketiga, tidak menunda-nunda. Kalau Anda tahu kebenaran harus dikerjakan, jangan ditunda. Jangan tunda melakukan kebenaran pada saat Anda tahu itu adalah kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir, hidup dengan hati yang siap. Ya. Siap menghadapi Tuhan, hidup dengan kekudusan, ya. Hidup dengan kebenaran, supaya hidup kita menjadi jawaban bagi dunia ini. Saudara-saudara, sekali lagi saya ingatkan bahwa nobody knows Yesus datang tepat hari apa. Tugas kita siap-siap, berjaga-jaga, ya kan? Saya pernah cerita pada saudara minggu lalu tentang stand firm, ya, berdiri teguh kan? Poin pertama stand firm adalah seperti itu, berjaga-jaga. Dalam bahasa Inggrisnya be watchful, berjaga-jaga. Watchful itu datang dari satu profesi yang namanya watchman. Watchman itu adalah penjaga. Penjaga yang dimaksud adalah penjaga yang ada di tempat tinggi untuk melihat siapa yang dari jauh datang itu. Hanya kalau kita ada di tempat tinggi, maka kita bisa tahu dengan tempat yang datang ini siapa. Itu semua berbicara pada saat saya bicara tentang stand firm 2 minggu lalu. Itu semua berbicara kepada kita ini perlu punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, maka Anda jadi orang yang mudah berjaga-jaga. Anda ada tempat tinggi, selalu bisa melihat ke bawah. Masalah sebesar gunung, kalau Anda lihatnya dari tempat tinggi, kan kecil, susah. Bagaimana hidupmu dipengaruhi oleh dunia ini tergantung posisimu hari ini. Anda berhadapan dengan iblis face to face, ya kalah kita. Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi, yaitu bersama dengan Tuhan. Maka poin yang sama pun adalah
Kita perlu punya hubungan dengan Tuhan ya saudara, supaya pada saat Allah Yesus datang kedua kali, bukan kita tahu tepatnya kapan, tapi kita sudah bersiap-siap dan kita penuh dengan kewaspadaan mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Amin saudara. Pak Dustin ini sedang menunggu kelahiran istrinya ya. Tanggal berapa? 12 ya? Udah fix ya? 12 ya, berarti sekarang tanggal 7. 5 hari lagi. Semoga Pak Dustin bisa tidur ya. Menanti, menunggu kan gitu kan. Tadi Bu Nana bilang kalau besok tahu jam 9 pagi Tuhan Yesus datang, wah dia siap-siap, ya bisa-bisa gak tidur. Nah, sama nih, sedang bersiap-siap untuk menanti kedatangan anak yang dari Tuhan. Saudara, saya tidak akan memperpanjang, jadi pesan saya, ayo kita berjaga-jaga. Ya. Sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, bukan karena ketakutan, tapi memang tugas tanggung jawab kita untuk berjaga-jaga. Pada saat kita berjaga-jaga, maka kita juga bisa menolong orang lain untuk berjaga-jaga mengenal Kristus. Tuhan memberkati, saya bilang Krista untuk pimpin kita di dalam perjamuan dan teman-teman. Pemain gitar bisa di belakang ya. Pemain gitar kita hari ini ada di belakang posisinya saudara. Dia rendah hati sekali.
Mari kita pegang dan angkat roti yang ada di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus? Amin. Mari kita sama-sama memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah kita percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kalau sore hari ini kami boleh mengingat akan pengorbanan Kristus bagi setiap kami. Bapa, biarlah itu boleh menguatkan setiap kami kembali bahwa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa kami sudah ditebus, kami sudah dipanggil oleh-Mu, bahwa Engkau telah memberikan kami kemampuan, kasih karunia-Mu, memampukan kami untuk melakukan segala panggilan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Bapa. Karya terbesar dalam hidupku, Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang ku miliki dan ku hargai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.